Terkait foto ijazah Joko Widodo berkacamata, kami tegaskan bahwa di masa itu yang dilarang adalah foto diri dengan kacamata hitam. Hal ini sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh pembantu rektor bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat tanggal 3 November 1984. UGM juga memiliki arsip ijazah lainnya yang menunjukkan foto diri berkacamata. 9. Pernyataan ini untuk menyampaikan kebenaran sebagai tanggung jawab UGM dan tidak untuk membela satu pihak pun secara tidak proporsional. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menilai polemik ijazah Jokowi tidak perlu berlarut-larut. Ya, diduga isu itu dibiarkan berlarut agar Presiden ke-7 Jokowi tetap masuk di radar media. Apa yang menyebabkan itu ijazah berbeda dengan ijazah lain yang perlu bisa difoto dan divideokan? Emang khusus ijazah Pak Jokowi luntur begitu kalau difoto? Rusak kan tidak? Ada sesuatu yang membuat publik menarasikan akhirnya di pikiran narasi yang nggak perlu itu yang tidak perlu itu muncul dan itu kan harus dicegah oleh seorang presiden dan mantan presiden agar rakyat ini tidak ribut soal hal-hal yang menurut saya tidak penting. Kecil sekali ini soalnya, tapi gara-gara pemiliknya membuat seperti itu jadi inilah berputar-putar lah ya. Ada yang bilang ini supaya radar Pak Jokowi di media tetap terjaga. Ya bisa saja orang berperspektif begitu ya. Karena hampir tiap hari loh sekarang berita soal Pak Presiden ya. Dan mengalahkan presiden yang sedang menjabat loh. Kan 1 tahun nih, 1 tahun dari November tahun lalu dan Oktober tahun lalu, Oktober tahun sekarang. Itu 1 tahun. Pernah nggak Bang Gaib melihat 1 bulan itu tidak ada berita soal Pak Jokowi? Saya nggak pernah, ada selalu. Tumbler biru seharga 300 ribuan ini memicu kehebohan sejak kemarin. Pemilik tumbler biru Anita Dewi curhat melalui media sosial soal tas berisi tumbler yang tertinggal di gerbong KRL saat ia turun di stasiun Rawabuntu. Pemilik sudah mengurus barang tertinggalnya melalui petugas, namun ia mengaku saat tasnya dikembalikan tak ada tumbler di dalamnya. Petugas KAI bernama Argi yang mengembalikan tas milik Anita mengaku tak sempat mengecek ada tidaknya tumbler di dalam tas. Gara-gara kelalaian kecil itu, petugas Argi terancam kehilangan pekerjaannya. Usai viral dan gaduh, Anita dan suaminya muncul ke publik untuk meminta maaf. Kami sangat sadar cara kami menyikapi kejadian ini sangat tidak bijak sehingga melukai banyak perasaan orang-orang di luar sana. Dan dari kejadian ini sebagai pembelajaran untuk kami agar lebih berhati-hati lagi ke depannya. Selain meminta maaf secara terbuka, keduanya juga dipertemukan dengan Argi. Mediasi yang difasilitasi PT KCI ini berlangsung penuh kekeluargaan. Melalui siaran pers, PT KCI menegaskan tidak ada pemecatan terhadap petugas Argi. Dari kejadian ini, PT KCI mengingatkan penumpang untuk selalu menjaga barang bawaan pribadi saat naik KRL. Diimbau untuk yang membawa tumbler, diimbau untuk selalu menjaga barang bawaannya. Sejak kasus tumbler, peringatan itu bahkan ditegaskan berkali-kali melalui pengeras suara di gerbong KRL. Sementara itu, pemirsa, PT KAI Komuter mengingatkan penumpang melalui pengumuman di dalam gerbong kereta untuk menjaga barang bawaan para penumpang, terutama tumbler. Diimbau untuk yang membawa Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. Bangsa kita akan semakin optimis.
Pertumbuhan ekonomi kita sejauh ini relatif baik. Kalau pemeriksaan kesehatan itu dilakukan pada saat orang sudah parah kondisinya, maka biaya kesehatan itu mahal. Tidak ada satupun kecelakaan tanpa didahului oleh pelanggaran. Kekerasan jiwa itu akan terus dibawa hingga dewasa. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi. Saji Lugas. Tumbler dibawa untuk selalu menjaga barang bawaannya. Momen unik ini terekam oleh salah satu penumpang kereta. Dalam video, petugas KRL menyampaikan imbauan pengamanan barang bawaan. Menariknya, imbauan tersebut disampaikan secara spesifik menyertakan kata tumbler. Apapun barang berharga lainnya seperti tumbler, diimbau untuk yang membawa tumbler diimbau untuk selalu menjaga barang bawaannya. Sontak membuat para penumpang tertawa mendengar pengumuman tersebut. Reaksi ini disinyalir merupakan reaksi langsung dari perusahaan terhadap kegaduhan kasus tumbler yang melibatkan penumpang dan petugas stasiun. Unggahan ini pun ramai diserbu netizen dengan nada humor dan sindiran. Diketahui belakangan viral kasus kehilangan tumbler milik seorang penumpang KRL yang tertinggalan di gerbong kereta. Pemirsa, Polda Metro Jaya segera menjadwalkan gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang diajukan pihak Roy Suryo CS. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut permintaan gelar perkara khusus saat ini tengah dikoordinasikan dengan Biro Pengawas Penyidikan atau Wasidik. Namun polisi belum merinci kapan waktu gelar perkara khusus ini akan dilaksanakan. Nantinya usai gelar perkara khusus, penyidik juga akan memeriksa saksi dan juga ahli yang diajukan oleh 3 tersangka. Penanganan terkait tentang dugaan ijazah, terkait tentang klaster 1 dan 2. Klaster 2 sudah dilakukan pemanggilan. Kami jelaskan bahwa 8 orang ini berstatus sebagai tersangka. Jadi atas permintaan 3 orang pertama mengajukan untuk dilakukan gelar perkara khusus. Sehingga penyidik saat ini berkoordinasi dengan Wasidik mempersiapkan waktu untuk melaksanakan gelar perkara khusus. Setelah gelar perkara khusus akan ditindaklanjuti pemeriksaan saksi ahli yang diajukan oleh 3 tersangka. Setelah itu baru tahap kepada 5 tersangka lainnya. Jadi ada tahapan-tahapan, ada yang kegiatan proses penyidikan ini yang didalami oleh penyidik. Kita beri ruang teman-teman penyidik untuk bisa melaksanakan fokus kepada gelar perkara khusus. Sementara itu pemirsa, hari ini Rektor UGM Ova Emilia kembali memberikan klarifikasi terkait kisruh ijazah palsu. Selain menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo benar kuliah di UGM dan lulus pada 23 Oktober 1985, Ova juga menjelaskan terkait foto Jokowi yang berkacamata.